Selamat pagi anak-anak. Ini dengan kelas 5 semuanya. Apa ada yang kelas 4? Tentu tidak, ini ada di kelas 5. Ya, hari ini pelajaran agama di kelas 5 ya. Semoga kamu sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak, kita mau masuk ke bab yang baru, yaitu bab 14. Sudah sedikit lagi mau selesai materi kita di kelas 5. Nah, bab 14, mohon siapkan buku agama dulu. Diambil dulu buku agamanya. Oke, baik, terima kasih. Ya, bab 14 berjudul atau dengan tema menanggalkan manusia lama. Oke, menanggalkan manusia lama tuh kayak apa ya? Seperti anting yang dicopot mungkin, atau kalung juga yang dicopot dari lehernya terus diletakkan gitu, atau gimana? Yuk kita saksikan satu cerita berikut ini. Dengarkan atau menyimak ya. Dino mengambil kunci motornya lalu pergi. Setiap kali melihat Dino pergi tanpa pamit, ibunya mengelus dada. Sudah 7 tahun mereka tinggal berdua di rumah itu. Ayah Dino sudah meninggal. Dino adalah anak sematawayang Ibu Rina. Semoga dia baik-baik saja, tidak membuat masalah lagi, batin Bu Rina. Menjelang siang, Dino belum pulang juga. Ibu Rina masuk ke kamarnya dan duduk diam di sana, berharap anaknya segera pulang. Tidak jarang Dino pulang dalam keadaan terluka akibat berkelahi. 2 hari lalu, Dino pulang diantar temannya dalam keadaan mabuk. Tapi semalam Dino pulang sendiri tanpa masalah. Ibu Rina bingung, tidak tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Menjelang sore, di luar terdengar suara motor Dino, disusul suara mobil. Ada apa? Siapa yang datang menyusul Dino? Hati Ibu Rina mulai kacau. Terlebih ketika kamarnya diketuk. Ibu, Bu, suara Dino memanggil. Ya, iya nak. Ibu Rina gugup menjawab suara anaknya. Segera dibukanya pintu kamar. Tiba-tiba Dino memeluknya, hanya memeluk dan terdiam. Sudah lama Dino tidak memeluknya. Beberapa menit kemudian Dino memegang tangan yang berkerut itu dan menciumnya. Lama jantung Ibu Rina berdegup. Ibu, maafkan Dino. Dino tercekat, tidak seperti biasanya. Dan belum pernah terjadi. Ibu Rina berdiri terpukau melihat wajah pemuda bertubuh tinggi di depannya ini ternyata sudah berlinang air mata. Dino membawa ibunya ke kursi dan mendudukkannya. Lalu ia berlutut di depan kaki ibunya. Ibu, maafkan Dino, ampuni Dino Bu, tutur Dino sekali lagi. Dino banyak menyusahkan ibu. Dino selalu memberontak. Dino selalu bandel terhadap ibu. Tapi sekarang maafkan Dino. Sambil menangis, Dino mencium lutut ibunya. Ibu Rina berderai air mata. Dino anakku, ibu sayang kamu nak. Ibu sudah memaafkan Dino. Maafkan Dino, ibu kadang hanya diam. Ibu takut bicara, ibu takut Dino meninggalkan ibu. Dino makin menangis. Sudah lama ia menyakiti hati wanita itu. Sekarang waktunya ia membayar semuanya. Ibu, ada pendeta dan ada ibu pendeta. Mereka yang menolong Dino. Dino tidak tahu harus berbuat apa-apa. Maka Dino mengajak mereka ke sini. Dino menjelaskan siapa mereka yang berdiri di pintu. Rupanya pada waktu mabuk, Dino kehilangan dompet. Pak pendeta menemukan dompetnya. Itulah yang mempertemukan mereka kemarin pagi. Tuhan punya cara. Dino
dilayani oleh pendeta dan bertobat. Ia hendak meninggalkan manusia lamanya. Nah, demikian ceritanya tentang kisah seorang Dino, anak dari Ibu Rina, yang mengalami perubahan hidup atau pertobatan, atau sesuai dengan tema yang akan kita pelajari di bab 14 ini, meninggalkan manusia lama. Bagaimana perasaan anak-anak ketika mendengarkan atau membaca cerita tersebut? Oke, benar. Ada yang nangis tadi, kayaknya siapa namanya, Kenzi, nangis deh. Enggak ya? Oke. Benar. Ada yang terseduh, ada yang terharu, ada yang merasa, aduh, kayaknya saya seperti itu juga ya. Oke. Berbagai macam perasaan yang dirasakan oleh kita. Bahkan Ibu Christine juga membacanya, wah, ceritanya menarik sekali dan sangat bagus kita simak seperti itu. Nah, anak-anak, kira-kira dari pelajaran ini akan membukakan suatu pemahaman kita bahwa manusia lama itu seperti apa sih? Nah, kalau di dalam penjelasan atau di dalam buku cetak kamu sudah di garis bawahi ya, tentunya di halaman 96, manusia lama itu adalah cara hidup orang berdosa, yaitu hidup dalam dosa atau terikat dengan iblis. Dalam hal ini berarti manusia lama itu tidak mengenal Allah atau hidup dalam pikiran yang sia-sia. Kalau kamu baca di kitab Efesus yang dituliskan oleh Rasul Paulus sendiri, di sana dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Nanti kamu ambil Alkitabnya, nak ya. Nah, sekarang tolong bantu diri kamu sendiri. Bu Kusin akan membantu memberikan jawaban. Ambil alat tulisnya dulu. Nah, sudah diambil? Jika sudah, di situ ada 2 kolom. Ada kolom pertama, ciri-ciri manusia lama. Terus kemudian ciri-ciri manusia baru. Nah, berpatokan pada Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ini buku ini sudah mencoba merangkum. Nah, pertama ditulis ya, 1. Memikirkan hal-hal yang sia-sia. Jadi manusia lama itu memikirkan hal-hal yang sia-sia. Terus yang kedua, manusia lama jauh dari persekutuan dengan Tuhan atau tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman. Terus kemudian kasar dalam berbuat dan bertingkat. Jadi kalau misalnya orangnya kasar, berarti dia masih manusia lama. Terus kemudian kasar dalam bertutur, tidak sopan, menyontek dan lain sebagainya. Itu adalah manusia-manusia lama ya, sifat manusia-manusia lama. Nah, bagaimana dengan manusia baru? Tentunya berarti kebalikannya dari manusia lama. Berarti kalau tadi 1 memikirkan hal-hal yang sia-sia, berarti kalau manusia baru berarti dia memikirkan hal-hal yang baik, berarti hal-hal yang positif. Terus kemudian selalu bersekutu dengan Tuhan dalam doa, baca firman, atau mengikuti ibadah, bergereja, mengikuti sekolah minggu, dan seterusnya. Terus memiliki sikap yang ramah, ya. Manusia baru sikap yang ramah, bersahabat dengan semua orang, tidak pilih-pilih teman, tidak mau tidak mengasingkan diri sendiri, seperti itu. Jujur, taat, dan hal-hal yang lainnya yang menunjukkan manusia baru. Nah, sampai di situ itu yang dinamakan manusia baru dan manusia lama. Jadi, manusia lama dan manusia baru adalah 2 kehidupan yang berbeda, yaitu batas kehidupan manusia lama dan manusia baru adalah pertobatan. Oke, ingat-ingat ya, manusia lama dan manusia baru adalah 2 kehidupan yang berbeda yang dibatasi oleh apa tadi? Pertobatan. Pintar. Next, kira-kira apakah bisa kembali? Nah, kira-kira kalau orang yang sudah bertobat, apakah bisa kembali dan diterima oleh Tuhan? Ya, tentunya bisa, karena Tuhan membukakan hatinya atau memberikan kesempatan kepada semua orang untuk yang namanya bertobat. Dengan cara apa? Yuk kita saksikan di halaman 97, buka bukunya. Ya, baik. Nah, jadi
kesimpulan dari poin yang bagian manusia lama dan manusia baru, atau apakah bisa kembali lagi ke jalan Tuhan. Manusia lama dan manusia baru adalah dua kehidupan yang berbeda, yang di garis bawahi atau yang ditekankan manusia baru jika hendak ingin berubah harus memiliki hidup yang pertobatan atau meninggalkan manusia-manusia lamanya yang tadi Bu Sin jelaskan itu, terus kemudian dan hidup baru. Apakah bisa kembali kepada Tuhan? Bisa tentunya, dengan cara kembali datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Nah, seperti itu penjelasannya. Tetap bertekun dalam doa, tetap bertekun membaca firman Tuhan, dan memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, tugas anak-anak adalah tidak banyak, kamu hanya disuruh menyimak. Tadi ada cerita di sini, sekarang kamu disuruh membaca studi kasus. Jadi ada kasus, ada cerita yang harus kamu respon dan harus kamu tanggapi, nak, dan memberikan jawaban kamu di sini. Ya. Gimana cara mengerjakannya? Ya, kamu baca dulu ceritanya dari halaman 97 sampai halaman 98, hanya sekitar 2 paragraf saja. Terus kemudian kamu mengerjakan pertanyaan-pertanyaannya langsung di buku cetak saja. Terus setelah kamu kerjakan dalam durasi 4 hari kerja seperti itu, ketika kamu menerima tugas ini, atau hari itu juga, hari Selasa kamu menerimanya, langsung kirim ke Bu Christine. Jangan lupa diberi nama di atasnya, nama kamu, biar nanti saya koreksinya nggak bingung, ini nama siapa, jangan-jangan punya kelas 6 kan gitu ya. Oke, seperti itu penjelasan Bu Christine. Nah, mengingatkan saja, jangan lupa proyek kamu yang di minggu depannya. Oke, Bu Christine mengingatkan kembali, kalau di Zoom minggu kemarin sudah Bu Christine ingatkan, tapi Bu Christine ingatkan lagi, tugasnya adalah membuat yang namanya gambar seperti ini. Kamu boleh milih apa saja, bebas, dengan menggunakan kertas apa saja, karton, kardus, dan lain sebagainya. Pilih salah satu dan kamu siap menjelaskannya ketika kita mungkin bertemu kembali di Zoom berikutnya. Oke? Ya, jangan lupa disiapkan yang bagus ya, ini dan dinilai. Ya, terima kasih anak-anak kelas 5, semoga kamu sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.